Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai pemrosesan informasi dalam belajar. Pengertian informasi dalam belajar. Teori belajar pemrosesan informasi atau sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori belajar lainnya. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pemrosesan informasi. Teori ini lebih mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Bagaimana proses belajar berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi dari pesan tersebut. Oleh karena itu, teori sibernetik berasumsi bahwa tidak ada satu jenis pun cara belajar yang ideal untuk segala situasi, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Selanjutnya, komponen pemrosesan informasi. Yang pertama ada sensori reseptor atau SR, yaitu sel tempat pertama kali informasi diterima di luar. Di dalam SR, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya, bertahan dalam waktu singkat, dan informasi tadi mudah terganggu atau berganti. Yang kedua ada working memory atau WM. Diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Dan yang ketiga ada long term memory atau LTM. Diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki individu, mempunyai kapasitas yang tidak terbatas, dan juga sekalinya informasi disimpan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi informasi dalam belajar. Yang pertama ada faktor internal, psikologis dan fisiologis, dan eksternal. Yang kedua, tidak semua individu mampu melatih memori secara maksimal. Yang ketiga, proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang keempat, tingkat kesulitan mengungkap kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Dan yang terakhir, kemampuan otak tiap individu tidak sama. Yang pertama, konsep sensasi. Sensasi merupakan tahap pertama stimulus mengenal indera. Sensasi adalah proses manusia dalam menerima informasi secara sensoris melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal atau neural yang bermakna. Yang kedua, konsep atensi. Menurut Kenneth E. Anderson, perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Yang ketiga, konsep persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli inderawi atau sensori stimuli. Yang keempat, konsep memori. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Berikut adalah proses memori. Yang pertama, perekam atau encoding, yaitu pencatatan informasi melalui reseptor, indera, dan sirkuit saraf internal. Yang kedua, penyimpangan atau storage, yaitu menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa aktif, bisa pasif. Yang ketiga, pemanggilan atau retrieval. Dalam bahasa sehari-hari, mengingat lagi adalah menggunakan informasi yang disimpan. Apa itu lupa? Lupa, daya ingat yang dimiliki oleh kita sebagai seorang manusia tidaklah sempurna, karena banyak peristiwa yang tidak dapat kita ingat kembali. Ketidakmampuan kita dalam mengingat kembali apa yang pernah kita alami sebelumnya, inilah yang kita namakan dengan lupa.
proses lupa sendiri, yaitu kita akan dengan cepat melupakan sesuatu hal dalam beberapa menit setelah dihafalkan, kemudian berkurang setelah beberapa jam, dan mungkin kita akan menjadi lambat mengingatnya setelah beberapa hari. Upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi kepada peserta didik dalam proses belajar. Yang pertama, memotivasi peserta didik untuk mengingat materi dengan pemahaman, bukan dengan mengingat begitu saja. Yang kedua, bantu peserta didik untuk mengetahui apa yang mereka masukkan dalam memori. Peserta didik akan mengingat informasi dengan lebih baik jika mereka menatanya secara hierarkis. Yang ketiga, ajarkan strategi mnemonik disebut dengan metode jembatan keledai, yaitu bantuan memori untuk mengingat informasi dapat juga menggunakan imaji atau kata. Yang terakhir, metode Loci, yaitu peserta didik menyusun imaji dari suatu item yang akan diingat dan membayangkan dia mengingatnya.